Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Gita Hardina dengan NPM 2023 Dalam penjelasan kali ini terkait tentang risiko nilai tukar, di mana ada 3 jenis risiko nilai tukar dalam pembahasan kita, yaitu ada transaction, translation, dan economic exposure. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada risiko transaksi atau transaction exposure, di mana terjadi ketika perusahaan memiliki kewajiban atau piutang dalam mata uang asing, seperti pembayaran impor atau penerimaan ekspor. Perubahan nilai tukar sebelum transaksi diselesaikan dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua ada translation exposure atau risiko translasi, di mana muncul ketika perusahaan harus mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang induk. Fluktuasi nilai tukar bisa mempengaruhi nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan ekuitas dalam laporan keuangan. Ketiga, ada risiko ekonomi atau economic exposure, di mana merupakan risiko jangka panjang terhadap daya saing perusahaan. Misalnya, jika mata uang suatu negara menguat, harga produk ekspor menjadi lebih mahal, yang bisa menurunkan daya saing di pasar. Nah, selanjutnya saya akan memilih salah satu jenis risiko dan saya akan menjelaskannya. Yang saya pilih itu yang pertama, transaction exposure atau risiko transaksi. Nah, risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar sama periode antara penandatanganan kontrak dan penyelesaian transaksi dalam mata uang asing. Kita masuk ke dalam pengertian kembali, di mana transaction exposure ini terjadi ketika perusahaan memiliki transaksi yang sudah disepakati dalam mata uang asing, namun pembayaran dilakukan di masa depan. Selama periode ini, nilai tukar bisa berubah, menyebabkan potensi kerugian atau keuntungan yang tidak diinginkan. Cara mengelola dengan deviatif mata uang ini, yang pertama ada forward contracts atau kontrak berjangka non-standar, di mana perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang asing pada kurs yang telah ditentukan di masa depan. Contohnya, kita ambil contoh perusahaan Indonesia akan menerima 1 juta US dollar dalam 3 bulan. Untuk melindungi nilai tukarnya, perusahaan menandatangani kontrak forward dengan bank untuk menjual 1 juta US dollar pada kurs Rp15.000 atau per US dollar. Jika 3 bulan kemudian pasar turun jadi Rp14.500, perusahaan tetap menerima Rp15.000. Nah, yang kedua, cara mengelola yang kedua ini yaitu futures contracts, di mana didefinisikan dengan kontrak standar untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal dan harga tertentu diperdagangkan di bursa. Cocok untuk transaksi dalam jumlah besar dan mata uang utama seperti US dollar, euro, dan lain-lain. Contohnya, eksportir Eropa yang akan menerima US dollar dalam 2 bulan dapat menjual kontrak futures US dollar atau euro di bursa untuk mengunci nilai tukarnya. Itu saja penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.